Subhanallah, ketika masuk dalam kondisi seram, dia bentak tuh mayit muslim. Ijlis, fajalasa. Duduk kamu, duduk. Kemudian mulai dengan pertanyaan, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fujaati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majelis Ta'lim Masjid Al-Faruq yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allahu Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafakuh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya atau surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan satu hadis yang lumayan panjang. Ini bercerita tentang prosesi kematian manusia, baik manusia yang mukmin, yang beriman kepada Allahu Jalla wa Ala, ataupun manusia yang kufur kepada Allahu Jalla Jalaluh, termasuk apa-apa yang terjadi di alam kubur atau di alam barzah.
Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau pada nomor hadis 18.543, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya pada nomor hadis 4.753. Dan hadis ini dari sahabat yang mulia Bara bin Azib radhiyallahu an, dan hadis ini dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, sanadnya adalah sahih. Kita bacakan hadisnya berkaitan tentang prosesi kematian manusia. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang prosesi kematian hamba Allah Jalla wa Ala yang mukmin. Insyaallah jika sekiranya ada kecukupan waktu, kita juga akan membacakan kelanjutannya, yaitu prosesi kematian hamba yang kafir atau kufur kepada Allah Jalla Jalaluh. Disebutkan di dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, kharatna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallam dalam rangka untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kalangan kaum Ansar. Dalam riwayat yang lain disebutkan fi baqi'il gharqad, bahwasannya diantarkan jenazah tersebut untuk dikuburkan di pemakaman yang ada di kota suci Madinah, yaitu Baqi al-Gharqad. Sahabat Ansar adalah sahabat yang berpenduduk penduduk asli dari kota suci Madinah, artinya orang-orang yang bermukimnya atau penduduk asli Madinah itu dikenalnya dengan sebutan kaum Ansar. Sedangkan sahabat-sahabat yang berhijrah dari kota suci Makkah Al-Mukarramah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah itu sahabat Al-Muhajirin. Nah, diceritakan di dalam hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad dan para sahabat ridwanullah ajma'in mengantarkan seorang sahabat beliau, yaitu seorang laki-laki dari kalangan suku Ansar yang telah meninggal dunia untuk dimakamkan di pemakaman Baqi. Subhanallah, pemakaman Baqi ada keistimewaan. Salah satu sunnah pada saat kita berkunjung di Madinah Al-Munawwarah adalah mengunjungi pemakaman Baqi ini dalam rangka untuk mendoakan. Karena memang punya keistimewaan jika kita itu meninggal di kota suci Madinah kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, man istata'a minkum an yamuta fil Madinah falyaf'al. Siapapun di antara kalian ini yang punya niatan kuat untuk meninggal di kota suci Madinah, lakukanlah. Kenapa ya Rasulullah? Fakuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Karena orang yang meninggal di kota suci Madinah kelak akan mendapatkan syafaat atau pembelaan Nabi SAW. Dan yang dikuburkan di pemakaman Baqi adalah orang-orang yang awalin yang akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama yang dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul oleh dua sahabatnya yang sangat setia, yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian setelah itu orang-orang yang dikuburkan di pemakaman Baqi dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Setelah itu Nabi kita Muhammad SAW menunggu orang-orang yang dikuburkan di pemakaman Ma'la yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ketika kami sudah sampai ke kuburan, fajalasa Rasulullah wa jalasna haulahu ka'annama ala ru'usina at-tayru. Kemudian Nabi SAW duduk dan kami duduk di sekitar beliau. Tentunya duduknya di sini bukan duduk di atas kuburan,
tapi duduk di sela-sela di antara dua kuburan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwasanya kita itu terlarang untuk duduk di atas kuburan. Kata Nabi, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian tersebut salat menghadap ke kuburan dan janganlah duduk di atas kuburan. Dalam riwayat yang lain disebutkan lebih bagus pakaian kita hingga kulit badan kita terbakar daripada kita tersebut menginjak kuburan atau duduk di atas kuburan. Kemudian kondisi para sahabat pada saat duduk bersama Nabi SAW di area pemakaman tersebut dalam kondisi yang tenang sekali. Tidak ada ucapan dan juga tidak ada gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat. Saking tenangnya, kata Barra bin Azib, ya, itu kalau sekiranya ada burung yang bertengger di kepala mereka, itu tidak bakalan terbang. Di situ menunjukkan sikap kita pada saat datang ke pemakaman. Tolong kondisi kita tersebut tenang, jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang tidak ada kaitannya dengan pemakaman saudara kita sesama muslim. Yang kedua, hal-hal yang lagwi kita tinggalkan. Subhanallah, di zaman sekarang ini, seseorang yang datang ke kuburan itu seharusnya kan mendapatkan ibrah, pelajaran. Kenapa dia datang ke kuburan tersebut? Tentunya untuk melembutkan hati yang keras, sehingga membuat mata ini berlinang, sehingga dia sanggup untuk memikirkan akhirat dan kematian. Bahwasannya dia pastinya akan menyusul sahabatnya atau teman setianya yang telah duluan meninggal dunia. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang datang ke kuburan tersebut seperti sia-sia kedatangan mereka. Kita saksikan ada yang asik ngobrol, yang dimana obrolan-obrolan mereka itu tidak ada kaitannya sama sekali tentang pemakaman saudara kita yang telah meninggal dunia tersebut. Bahkan di antara mereka tersebut ada yang melakukan maksiat. Asyik menyaksikan prosesi pemakaman saudara muslim, dia melakukan maksiat dengan cara apa? Sambil rokokan, dilihat. Subhanallah. Jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, kita jangan seperti itu. Contohlah para sahabat ridwanullah ajmain ketika datang ke pemakaman dalam kondisi yang tenang, ucapan-ucapan yang tidak ada kaitannya dengan ya pemakaman saudara kita tinggalkan, apalagi yang berbicara tentang masalah dunia. Kita kadang mendapatkan ada di antara teman-teman itu ngobrolnya berbicaranya tentang masalah dunia. Gimana? Sudah laku belum? Subhanallah. Katanya buka lagi tuh. Yang proyek ini gimana dapat enggak? Ini menyaksikan prosesi pemakaman. Subhanallah, ceritanya seperti itu. Nantilah ceritanya ketika sudah keluar dari area pemakaman, baru cerita-cerita tentang masalah dunia tersebut. Kemudian farafa'a ra'sahu, Rasulullah mengangkat kepala beliau melihat ke langit, kemudian menundukkan kepala beliau lagi. Faqala Rasulullah SAW, ista'idhu billahi min adabil qubur marrataini aw thalasan. Kalian yang hadir ke pemakaman ini, tolong banyak meminta perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluh dari adab dan siksa kubur. Rasulullah SAW mengucapkan itu 2 kali atau 3 kali kepada para sahabat. Sambil juga Nabi kita Muhammad SAW juga meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. A'udhu billahi min adzabil qubur. A'udhu billahi min adzabil qubur. A'udhu billahi min adzabil qubur. Dan adab kubur tersebut kita katakan pastinya ada. Ya. Dan itu banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah itu. Baik dari Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, dan ini menjadi kebiasaan kita. Sebelum selesai sholat, kita selalu membaca doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya fitnahnya Masihid Dajjal. Dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah, dalam satu riwayat beliau mengatakan ini doa yang kudu kita baca. Bahasanya itu seharusnya, seyogyanya, wajibnya kita baca. Kata beliau, selain doa-doa yang lain itu, yang ini harus diperhatikan. Setiap kali kita sholat dan mau salam, sebelum salam baca doa ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan berkaitan dengan azab kubur disebutkan di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir. Ya, ayat 46 di antaranya. Allah Jalla wa Ala mengatakan apa? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Bahwasannya Fir'aun dan pengikutnya atau kaumnya itu disiksa oleh Allah Jalla wa Ala dengan dinampakkan neraka pada pagi hari dan petang hari. Dan kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan hal yang sama. Dikatakan di situ yang berkaitan dengan ditampakkan neraka di pagi hari dan di siang hari atau di petang hari, sepakat para ulama itu berkaitan dengan siksa dan azab kubur. Nanti ketika terjadi kiamat, Fir'aun dan kaumnya atau Fir'aun dan pengikutnya akan dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Nah, ini salah satu hujjah dalil yang menjelaskan bahwasannya azab dan siksa kubur tersebut ada. Dan itu diterangkan di dalam surah Thaha ayat 124 juga menjelaskan tentang adanya azab kubur. Kemudian surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 93 juga menjelaskan tentang azab kubur. Kemudian surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 50 juga menjelaskan tentang masalah azab kubur. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang prosesi kematian. Yang pertama yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang hamba mukmin. Subhanallah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah nazala ilaihi minas samai malaikatun bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar summa yaji'u malakal maut hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila magfirati minallah wa ridwanin fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fi istiqa. Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila dia tersebut ingin berpisah dengan dunia dan ingin berhadapan dengan akhirat, ini kinayah kematian telah hadir, ajal telah tiba. Kita tahu berkaitan dengan kematian itu adalah al-qiyamatus sughra, kiamat kecil. Dan salah satu bagian iman kita tentang yaumil akhir, tentang hari kiamat adalah beriman berkaitan tentang masalah kematian, disusul nanti apa-apa yang terjadi di alam kubur. Dari fitnah kubur, kemudian azab kubur, termasuk nikmat kubur. Dan itu salah satu bagian dari wujud berimannya kita tentang keyakinan kita adanya hari kiamat tersebut. Rukun iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada para malaikat Allah Jalla wa Ala. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman
kepada para rasul Allah, para nabi Allah. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, beriman tentang takdirnya Allah Jalla Jalaluh. Nah, berkaitan tentang masalah kematian, kemudian berkaitan tentang fitnah kubur, adab kubur, kemudian juga nikmat kubur, itu berkaitan erat dengan iman kita tentang hari kiamat. Subhanallah, sebelum prosesi pencabutan ruh tersebut, ada yang namanya sakaratul maut. Semua kita ini akan mendapatkan sakaratul maut. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga mendapatkan apa? Sakaratul maut. Dan Allah Jalla wa Ala di beberapa ayat menjelaskan tentang sakaratul maut tersebut. Di antara dalam surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 19. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Dan dikuatkan dalam surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75 ayat 26 sampai 30. Kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit berat itu berapa kali? 2 kali. Pertama ketika beliau jatuh dari kuda beliau yang membuat beliau bagian pinggang ini seperti tergilas dan sakit yang luar biasa membuat Nabi tidak bisa sholat sambil berdiri. Tapi sholatnya dalam kondisi apa? Duduk pada saat itu. Kemudian yang kedua, sakit berat yang dialami oleh Nabi selama 12 hari yang mengakibatkan beliau meninggal dunia. Subhanallah, Rasulullah itu sakit berat yang kedua kali itu 12 hari. 5 hari menjelang meninggal dunia. Beliau kan meninggal hari apa? Hari Senin. Tepatnya di awal waktu duha atau istilah antum isyraq atau syuruk. 5 hari menjelang meninggal dunia, kondisi tubuh beliau itu lelah betul sudah. Ya, sampai minta kepada ibunda Aisyah untuk disediakan kain kecil seperti sapu tangan, kemudian dikasih air, dibasahin dengan air. Kemudian ditempatkan di wajah beliau, diletakkan di wajah beliau, ya, agar mudah untuk tidur atau istirahat. Subhanallah, pas hari Senin tersebut setelah melaksanakan sholat subuh, tambah kondisi itu betul-betul capek dan payah yang sangat luar biasa. Rasulullah minta kepada ibunda Aisyah untuk diambilkan sedikit air yang diletakkan di ember yang kecil, kemudian dihadapkan kepada Nabi. Nabi SAW meletakkan kedua telapak tangan beliau ke ember kecil tadi untuk mengambil air yang ada di ember tersebut. Setelah itu diangkat, diusapkan ke wajah beliau. Sambil beliau membaca, La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengacungkan telunjuknya. Fi rafiqil a'la. Fi rafiqil a'la. Di tempat yang tertinggi. Di tempat yang tertinggi. Atau menuju tempat yang tertinggi. Subhanallah, memang 5 hari sebelum meninggal dunia itu Nabi sering membaca doa ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Faghfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Faghfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Sekelompok ulama mengatakan ini doa bagi mereka yang mengalami sakit, terutama sakit yang berat, hendaknya selalu membaca doa ini. Tidak lain, ini adalah permohonan husnul khotimah. Meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa terampuni, meninggal dalam kondisi seluruh amal saleh diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Rabbighfirli ya Allah. Jadikanlah sebab sakit ini, dosa-dosaku diampuni. Warhamni ya Allah, jika sekiranya
sebab sakit ini aku meninggal dunia. Ya Allah, anugerahkan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu kepadaku. Jadikan kematianku ini husnul khotimah. Meninggal dalam kondisi yang baik. Wa alhiqni birafiqil a'la. Ya Allah, jika sebab sakit ini aku meninggal dunia, tolong ya Allah, susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Yang Allah Jalla Jalaluhu sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. Siapa mereka? Ada 4 golongan. Yang pertama, Al-Anbiya, para nabi. Yang kedua, As-Siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, baik secara zahir ataupun secara batin. Yang ketiga, Asy-Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, orang-orang saleh. Aghfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Subhanallah. Rasulullah mengacungkan pada saat terakhir kali beliau sempat mengucapkan fi rafiqil a'la, di tempat yang tertinggi, di tempat yang tinggi. Maksudnya surga, jannatul firdausil a'la. Setelah itu beliau melepaskan, ya, dalam artian tangan ini lunglai, jatuh, kemudian Rasulullah sudah tiada, meninggal dunia, dan itu disaksikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Kondisinya apa? Sakit, sakaratul maut itu. Tapi kondisinya dan keadaannya atau durasi waktunya itu sangat sebentar sekali. Untuk orang mukmin. Kalau untuk orang kafir, pedihnya, sakitnya lebih banyak lagi. Dan durasi waktunya bisa lebih lama. Subhanallah, sebulan yang lalu apa sebulan setengah yang lalu, ada sahib ngirimin video. Ada seorang syekh, ya, kalau nggak salah itu di Jazirah Arabia, nggak tahu tempat pastinya. Lagi khutbah nih, syekh tempatkan kalau khutbah Jumat itu kan mengeraskan suara, ya, kemudian khutbahnya juga pendek kan. Beliau itu sempat mengencangkan suara, tahu-tahu seperti ada sesuatu. Orang yang di depan beliau paham nih, kayak mau jatuh, langsung berdiri dipegang. Subhanallah, habis. Meninggal dunia. Berarti durasi waktunya itu sangat sebentar, sakaratul maut. Nah, sakaratul maut itu benar, sakit kita katakan. Tapi sakitnya, kata para ulama, diantaranya oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah rahmatan wasi'ah, seperti sakit yang kita alami ketika hidup di dunia ini. Kita pernah pusing, sakit kepala, pernah sakit perut, pernah sakit macam-macam lah. Nah, keadaannya seperti itu, kata sekelompok ulama. Tujuannya untuk apa ada sakaratul maut tersebut? Ada 3 untuk orang mukmin. Yang pertama, sebagai penghapus dosa. Ya, mudah-mudahan dengan kondisi sakaratul maut itu sebagai apa? Penghapus dosa. Yang kedua, untuk meningkatkan martabat dan derajat kita di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang ketiga, untuk menambah pahala. Harapan kita dengan adanya sakaratul maut sebagai manusia yang naib, yang dhaif, yang pastinya pernah melakukan perbuatan dosa, harapannya dengan adanya sakaratul maut kita meninggal dalam kondisi tidak ada dosa. Subhanallah. Nah, setelah itu baru tuh datang malaikat dengan jumlah yang banyak. Ini orang mukmin, ya. Digambarkan wajah mereka itu putih bersih. Mereka adalah malaikat-malaikat rahmat. Yang dimana digambarkan saking putihnya mereka tersebut, seperti di wajah mereka itu ada matahari. Antum tahu, kalau matahari di pagi hari itu bersinar, ada sinarnya, bahasa kita apa? Cerah banget harinya kan, kalau bahasa bulenya kan, sunny day. Cemerlang banget nih hari, cerah banget hari, menggambarkan apa? Subhanallah, malaikat-malaikat yang datang itu malaikat yang berbahagia, malaikat-malaikat yang menyukai kita, malaikat-malaikat yang menyenangi kita. Coba kalau antum melihat ada orang
Yang mukanya bukan seram sih, tapi gak enak. Kalau mau hujan namanya apa? Mendung. Iya kan? Subhanallah, Pak, mendung banget wajah. Ada masalah apa antum ini? Senyum kagak? Ya, apalagi sambil mengucapkan kata-kata apa kek? Subhanallah, tapi kalau orang ketemu saja sudah dengan wajah yang ceria, enak nih, nyambung nih, bisa jadi soulmate nih, bisa sehati kita ini, kan begitu. Nah, digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, malaikat-malaikat yang datang dengan jumlah banyak, wajah mereka putih bersih, kemudian ya kondisi mereka tersebut ya membawa kain kafan dan wangi-wangian yang datangnya dari surga. Kemudian mereka duduk. Jumlah mereka sejauh mata memandang. Setelah itu baru datang malaikat maut yang berada di sisi kepala orang mukmin tadi itu. Kemudian dia membisikkan di telinganya hamba mukmin tadi, "Ayyatuhan nafsu thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin." Wahai jiwa yang baik, wahai ruh yang baik, keluarlah dari tubuh ini untuk menuju ampunan Allah dan menuju ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah minas siqa. Keluar ruh itu begitu mudahnya. Digambarkan oleh Nabi SAW, saking mudahnya ruhnya orang mukmin itu keluar, seperti kita menuangkan air dari teko ke gelas. Mudah tidak? Mudah. Katanya sakit, katanya perih. Benar, sakit dan perih itu untuk orang-orang kafir dan fajir. Tapi kalau untuk hamba yang saleh, seorang yang beriman, muslim, dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala prosesi daripada pencabutan roh tersebut. Sakaratul maut ada, kita katakan itu sakit, tapi durasi waktunya apa? Sebentar, dan sakitnya pun juga tidak lama-lama. Ya, artinya sebagaimana sakit yang dialami oleh seseorang pada saat dia tersebut ya sakit di muka bumi ini, ketika dia mengalami sakit di muka bumi ini. Subhanallah. Dan perlu antum ketahui, ketika ruh orang mukmin itu keluar ya dari tubuhnya, itu sambil memuji Allah Jalla Jalaluh, mengucapkan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Menunjukkan apa? Ridhonya seorang muslim ketika ruhnya tersebut dicabut. Allahu akbar. Nah, itu kondisi orang mukmin. Ketika dicabut ruhnya dalam kondisi yang dia tersebut, dalam kondisi apa? Ya, senang, dalam kondisi yang mudah, tidaklah susah. Ya. Bahkan ketika ruhnya tersebut dicabut dalam kondisi bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala atau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Nah, setelah itu ketika keluar ruhnya mukmin itu, tandanya itu keadaannya wangi yang sangat luar biasa, harum semerbak. Fayakhruju minha ka'atyibi nafhati miskin ujidat ala wajhil ardh. Keluar dalam kondisi apa? Wangi yang sangat luar biasa, seperti minyak kasturi yang kita dapatkan di permukaan bumi ini. Kemudian ketika ruh itu keluar, nah di sini keluarnya dari mana Ustaz? Mata, kepala, ada yang mengatakan dari mata, ada yang mengatakan dari kaki kemudian ke kepala, ada yang mengatakan hanya Allah Jalla wa'ala yang tahu. Tidak ada hujjah dalil yang menjelaskan secara pasti. Tapi untuk orang kafir ada dalil. Keluarnya ruhnya orang kafir itu dari mana? Dari mulutnya.
percis seperti ruhnya dongki atau keledai yang keluar. Tapi kalau orang mukmin tidak dijelaskan. Ada pendapat-pendapat dari ulama dari mana keluarnya tersebut. Tapi yang jelas keluarnya dalam kondisi wangi semerbak dan ditandai dengan apa? Adanya peluh dan keringat di jidatnya. Subhanallah. Dan ini salah satu tanda apa? Husnul khatimah. Syekh Nasruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, dalam kitab beliau Ahkamul Janais itu menyebutkan tentang alamah husnul khatimah. Ya, alamatu husnul khatimah. Ada sekitar 18 tanda husnul khatimah yang beliau sebutkan dan beliau tulis dalam kitab beliau. Salah satunya ditandai dengan adanya keringat atau peluh di jidatnya. Beliau membawakan hadis dari Buraidah bin Hasib radhiyallahu an. Ketika itu Buraidah bin Hasib mengunjungi saudaranya yang ada di daerah Khurasan. Ketika sudah sampai langsung masuk ke rumah dan langsung berjumpa dengan saudaranya yang sedang sakit parah. Subhanallah, Buraidah bin Hasib ya mendapatkan giliran untuk menjaga saudaranya. Sedangkan saudara-saudara yang lainnya keluar dari kamar tersebut. Tahu-tahu tidak berselang lama Buraidah bin Hasib mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Saudara-saudara yang ada di luar kamar segera masuk ke kamar tersebut sambil mengatakan, Nabi, ada apa dengan antum ini? Kenapa engkau? Buraidah bin Hasib meneteskan air mata dan mengatakan, saudara kita telah meninggal dunia. Telah dimangkatkan dan diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi ketahuilah, saudara kita ini meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Saudara-saudaranya tidak begitu langsung percaya. Kemudian mengatakan, ma hujjatuk, ma daliluk, apa hujjahmu, apa dalilmu. Mengatakan bahwasanya saudara kita ini meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Buraidah kemudian membawakan satu hadis Nabi SAW. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mautal mu'min bi araqi jabini. Sesungguhnya kematian orang mukmin itu ditandai dengan ada keringat dan peluh di jidatnya atau dahinya. Kalau kita pernah menyaksikan saudara kita yang meninggal dunia, coba antum pegang jidatnya. Ada peluh, husnul khatimah. Wangi lagi kita peluk, wangi. Husnul khatimah. Ustaz, ana datang pernah ya menyaksikan prosesi kematian, tapi ana nggak mendapatkan itu. Antum menyaksikan pas dia meninggal atau setelah beberapa jam? Oh, setelah beberapa jam. Ya jelaslah, keringatnya jadi kering, wanginya sudah hilang. Karena roh itu apa? Diangkat ke langit untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Nah, subhanallah, ruh itu keluar sambil memuji, sambil bertahmid kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ditangkap oleh malaikat maut. Gak sampai sekejap mata. Malaikat-malaikat dengan jumlah yang banyak tadi, yang digambarkan wajah mereka ceria, putih, bersih, mengambil ruhnya mukmin, diletakkan di kain kafan dan wangi-wangian yang datang dari surga tadi. Kemudian dibawa naik ruh tersebut untuk menuju langit. Fayas'aduna. Kemudian mereka naik sambil membawa ruhnya orang mukmin tadi. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala malakin minal malaikah illa qalu ma hadza ar-ruhu at-tayyib. Setiap kali malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin ini melewati sekelompok malaikat-malaikat yang lain. Malaikat-malaikat yang lain itu selalu mengatakan, ruhnya siapa ini ya? Wangi banget. Mereka menyebutkan nama sebagaimana nama orang tersebut ketika hidup di dunia. Subhanallah. Sampai pada akhirnya ruh tersebut dibawa ke langit yang pertama atau langit dunia ini. Kemudian mereka mengetuk pintu langit tersebut. Nah, ternyata langit itu punya apa? Punya pintu. Dan terbuka salah satunya ketika orang mukmin yang meninggal dunia. Ada satu doa istiftah
Ada sekitar berapa? 12 bacaan ya doa istiftah itu. Salah satunya kalau antum mengamalkan itu, tuh pintu-pintu langit terbuka. Hadis Abdullah ibnu Umar. Apa? Pendek banget tuh doa. Tapi kalau antum baca itu, membuat pintu-pintu langit terbuka. Apa itu? Apa Pak? Sahih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Setelah salat Nabi nanya, manil qail? Siapa tuh yang baca doa tadi itu? Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Ajibtu laha futihat abwabus sama. Ketika antum baca doa tersebut, pintu-pintu langit terbuka. Ya salam. Kata Abdullah ibnu Umar, sejak aku mendengar sabdanya Nabi tadi, aku tidak pernah lagi meninggalkan doa istiftah tadi. Yang aku baca setiap aku salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Subhanallah. Kemudian setelah diketuk pintu tersebut dibukakan oleh malaikat penjaganya. Fayaftahu lahu. Ternyata ada malaikat penjaganya. Siapa nama malaikatnya? Wallahu a'lam. Hanya Allahu Jalla wa ala yang tahu namanya. Karena dalam masalah mengimani malaikat itu ada yang sifatnya terperinci, ada yang sifatnya global. Terperinci itu seperti malaikat Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyunya Allahu Jalla wa ala kepada para nabi, para anbiya. Kita tahu namanya Jibril alaihissalam. Tugasnya penyampai wahyu. Tapi ada malaikat-malaikat yang kita cuma tahu tugasnya. Namanya kita tidak tahu. Nah itu kita katakan apa? Mengimani malaikat secara global. Seperti itu. Dibukakan langsung. Bahkan ceritanya pas waktu meninggal orang mukmin tersebut disebutkan dalam hadis yang lain, setiap malaikat penjaga pintu langit, baik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketujuh berdoa agar Allah Jalla wa ala mengangkat roh tersebut masuk ke langit yang mereka jaga tadi. Ya salam. Nah kemudian malaikat penjaga pintu langit yang pertama tersebut ikut mengantarkan ruhnya orang mukmin ke langit yang kedua. Kemudian dibukakan lagi oleh penjaga pintu langit yang kedua, masuk lagi ruhnya orang mukmin ke langit yang kedua, dan seterusnya ya sampai ke langit yang ketujuh, yang dimana di atasnya tersebut ada Sidratul Muntaha. Kemudian disitulah Allah Jalla wa ala mengatakan, tulislah kebaikan dia tersebut atau catatan amal baik dia tersebut di dalam kitab Illiyin. Kitab Illiyin itu adalah kitab yang dimana menulis catatan hamba-hamba Allah yang beriman yang telah melakukan perbuatan kebaikan dan kebajikan. Ketika Allah Jalla wa ala mengatakan bahwasanya tulislah dan letakkanlah catatan amal perbuatan baik dia di dalam kitab Illiyin. Kemudian Allah Jalla wa ala meminta kepada para malaikat yang membawa ruhnya mukmin tadi untuk mengembalikan ruhnya orang mukmin tersebut ke tubuhnya lagi yang berada di muka bumi ini. Karena kata Allah Jalla wa ala, aku menciptakan ini manusia dari tanah, kemudian aku kembalikan dia dari tanah, kemudian aku keluarkan dan aku bangkitkan dia dari tanah juga. Nah, ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai dan juga oleh Al-Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, di dalam kitab Sahih At-Targhib pada nomor hadis 3559. Ketika ruh orang mukmin ini masuk ke langit, nah malaikat-malaikat dengan jumlah banyak tadi mempertemukan ini ruh dengan ruh-ruh mukmin yang lainnya. Kita bacakan hadisnya. Disebutkan di sini ya, hatta ya'tuna bihi arwahal mu'minin falahum ashaddu farahan min ahlil ghaib bi ghaibihim fayaquluna ma fa'ala fulan fayaquluna da'uhu hatta yastariha fa innahu kana fi ghammid dunya. Subhanallah. Ketika bertemu dengan ruh mukmin yang lain tersebut,
Betapa bahagianya pertemuan ruh-ruh tersebut. Diibaratkan kata, subhanallah, seperti kita yang sudah lama tidak berjumpa dengan sahabat dekat kita, soulmate kita, teman sehati kita. Subhanallah. Itu bahagianya lebih daripada teman lama yang lama tidak berjumpa. Kita saja nih, kita kan ada teman sekajian. Artinya ketemu tuh teman cuma di kajian. Ada teman yang memang ya teman sejalan misalnya, dalam artian kalau jalan-jalan sama dia. Tapi ada yang lebih daripada itu, yaitu soulmate, teman sehati, seruh ini ya kan, seperti itu. Lama kita nggak dengar cerita dia. Tidak ada SMS, wala WhatsApp, kemana dia tersebut. Suatu hari kita diundang pada satu undangan. Anggaplah acara walimah. Subhanallah. Kita memperhatikan seseorang yang sudah tua, tapi kita merasa kita kenal dengan orang tersebut. Kita dekat dan mendekati dia. Sepertinya kita kenal dengan orang tersebut. Ternyata benar. Itu teman lama kita puluhan tahun tidak berjumpa. Kita bertanya, anta fulan? Ya. Kemudian dia mengatakan, enti fulan? Iya. Where have you been? Kemana aja? Ana cari-cari inti. Lost kontak kita. Pelukan apa semua. Bahagia betul. Ya Allah. Allah mempertemukan kita lagi di tempat ini. Ana pikir inti udah meninggal, udah wafat. Subhanallah. Nah itu ruh. Ketemu tuh. Dengan ruh-ruh mukmin lain. Terjadinya di mana? Di langit. Nah Syekh bin Baz kan ditanya. Apa benar ruh-ruh itu berjumpa nanti saling kunjungan ya di kuburannya ya, makanya kan ingin saling dekat mendekati kan, seperti itu kata Syekh. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Cuma kita wajib mengimani apa yang ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada dalilnya kita tawakuf. Tawakuf itu artinya kita serahkan sama Allah Jalla wa'ala. Karena ada sebagian orang yang punya keyakinan, kenapa harus dikubur sama-sama, punya pemakaman keluarga. Karena mereka punya keyakinan, ini akan ketemu lagi. Sama nih, seperti kumpulnya kita pas waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Atau sama satu lagi ketemu, Pak, jangan lupa ya, habis kajian, sediakan ini ya, ana mau kunjungan ke tempat antum. Ini di dunia yang begitu. Di alam kubur tidak ada lagi yang seperti itu. Enggak ada kabar, enggak ada info dari hadis Nabi SAW. Kata Syekh Muhammad SAW, kita jangan terlalu memperdalam masalah itu. Tapi kalau yang ada dalilnya, kita imani. Salah satunya ketika ruh mukmin yang baru masuk ke langit ketemu dengan ruh-ruh mukmin yang lainnya, itu memang ada hujahnya, ada dalilnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan ruh-ruh yang tadi yang sudah duluan masuk ke langit, dia tanya sama ruh yang baru masuk ke langit tersebut. Ya, ma fa'ala fulan? Gimana tuh kabarnya si fulan? Teman-teman yang lainnya, ruh-ruh yang lainnya mengatakan, jangan pakai ditanya begitu. Dia baru istirahat loh dari kegalauan dunia. Dia baru istirahat dari capeknya kehidupan dunia ini. Memang benar kehidupan dunia ini apa? Capek, lelah ya akhi. Syukurnya kita mukmin. Capeknya kita itu punya nilai hasanat dan pahala di sisi Allah. Dan juga sebagai penghapus dosa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Subhanallah. 3 hari sebelum Ramadan ada sahih teman. Teman dekat, soulmate lah. Pulusnya kayak tisu, comot ada lagi. Sakit parah, dia sudah nggak tahu lagi. Asetnya ada di mana aja, pulusnya berapa, nggak tahu. Kita tanya, kabar? Anak capek tat, anak pingin mati. Subhanallah, anak pingin mati. Nggak ada lagi cerita. Itu sertifikat dulu kan, subhanallah. Orang menghibur hatinya setiap bangun sholat, bangun ya dari tidurnya. Bukannya dia zikir, baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilan nusyur. Dia tersebut apa? Buka lemari kecilnya dia itu. Ya, atau lemari besinya itu dia buka. Ya, sertifikat setumpuk satu lemari.
Banyak juga Anda punya sertifikat ya. Itu ketika sehat. Ketika sudah payah, sakit, gak kepikiran lagi sudah. Subhanallah. Dan subhanallah hari pertama Ramadan, dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Sahib dekat, Masya Allah. Nah artinya ini kehidupan capek, lelah. Kan sepertinya kan begini-begini. Tahu-tahu kawin punya anak. Setelah itu mengawinkan. Setelah itu punya cucu. Setelah itu begini lagi, begitu lagi. Ritualnya begitu aja, bahagia. Waktu awal kawin, bahagia. Setelah beberapa tahun, biasa aja. Kawin lagi yang kedua kali, senang. Setelah beberapa tahun, biasa aja. Subhanallah, kawin lagi. Ternyata bukannya bahagia, malah menghancurkan yang pertama dan kedua. Tambah sakit. Ditawarkan lagi oleh sahibnya, kawin lagi. Gak mau lagi dia. Subhanallah, kita punya mobil, bagus banget. Waktu awal beli, bahagianya luar biasa. Setelah ada lagi mobil yang terbaru, sudah gak asyik lagi nih. Subhanallah, ganti lagi mobil. Tahun depan, begitu juga. Capek. Begini saja, ya kan? Inilah kehidupan dunia. Ya. Tapi antum jangan menjadikan istri antum tuh kayak mobil. Turun mesin nih. Ganti mobil. Jangan ya akhi. Ini bahasa-bahasa laki-laki nih kadang seperti itu. Gak boleh ya. Kita malam ini pembela ibu-ibu. Taib. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah itu tadi, biarkan dia lagi istirahat dari kegalauan dunia, lelahnya dunia ini. Subhanallah, ada lagi ucapan, dia sempat jawab, fayaqul qad mat. Sudah datang dia, belum atau dia udah meninggal. Enggak ketemu. Ternyata dia meninggal dalam kondisi kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga tidak bisa diterima oleh langit. Langit tidak menerima dia. Allah tidak mengizinkan pintu-pintu langit terbuka untuk dia. Allahu Akbar. Setelah itu ruh dikembalikan ke tubuhnya si mayit muslim ini. Pertanyaan anak. Ruh mati enggak sih? Bapak-bapak? Ruh mati enggak? Ruh enggak mati. Ya kan tadi kalau melihat hadis-hadis Bara bin Azib, hadis dari Abu Hurairah dan seterusnya. Ruh tidak mati. Kan ada makhluk-makhluk Allahu Jalla wa'ala yang tidak dimatikan oleh Allah dan tidak dihancurkan oleh Allahu Jalla wa'ala meskipun terjadi hari kiamat. Di antaranya surga, jannah tidak hancur meskipun terjadi kiamat. An-nar, api neraka juga tidak hancur. Arasnya Allahu Jalla Jalaluh, singgasananya Allahu Jalla wa'ala juga tidak hancur. Kursinya Allahu Jalla wa'ala juga tidak hancur. Maaf sedikit tambahan ilmu ini untuk masalah akidah ya. Kursi itu jangan antum bayangkan sebagaimana kursi duduknya kita ini. Yang disebut dengan kursinya Allahu Jalla wa'ala itu adalah sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, tempat Allahu Jalla wa'ala menginjakkan kedua telapak kakinya Allahu Jalla wa'ala. Dan kedua telapak kakinya Allahu Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allahu Jalla wa'ala yang kita tidak bisa untuk menghayalkannya dan haram untuk menyerupakannya dengan makhluk dan tidak boleh ditakwil. Jelas ya, itu pun juga tidak hancur. Termasuk malaikat yang membopong arasnya Allah dan mengangkat arasnya Allah. Berjumlah berapa? Berapa Pak? Yang membopong arasnya Allah berapa? Banyak banget. Kebanyakan baca buku ini beliau nih. Nah, 4 ketika sebelum terjadi kiamat. Sekarang ini yang mengangkat arasnya Allah ada 4. Salah satunya Israfil. Israfil itu punya tugas selain meniup sangkakala juga mengangkat arasnya Allah Jalla wa'ala. Nanti ketika sudah terjadi kiamat akan diangkat oleh 8 malaikat. Naam. Yahmilu arsya rabbika yauma idin samaniyah. Kelak nanti ketika hari kiamat yang mengangkat arasnya Allah, singgasananya Allah Jalla wa'ala berjumlah 8 malaikat. Itu pun juga tidak mati. Termasuk yang ada pada diri kita ini ada 2. Yang pertama apa? Ruh. Yang keduanya
tulang ekor. Dari sinilah nanti Allah akan membentuk kita lagi sebagaimana keadaan kita sekarang ini. Allahu akbar. Setelah ruh tersebut dikembalikan, dalam hadis yang sahih disebutkan, kita seperti baru terbangun dari tidur kita. Seperti mau maghrib. Sambil kita itu berucap, da'ni an usalli. Ini orang muslim ya. Aku ingin salat maghrib. Masih terbawa oleh suasana apa? Dunia. Ini belum datang malaikat mungkar dan nangkir. Kemudian terjadi gelap gulita. Subhanallah. Keadaan alam kubur itu gelap gulita. Tapi nanti untuk orang mukmin akan menjadi terang benderang. Kapan? Nah, disebutkan dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW itu kebiasaan beliau setelah melaksanakan salat wajib, beliau itu kan mengarahkan wajah beliau kemana? Ke para makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Istighfar dulu 3. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal ikram. Baru beliau menghadapkan wajah beliau ke hadapan para jamaah beliau, para sahabat beliau. Ada sahabat yang tidak hadir, selalu ditanyakan oleh Nabi. Nah, pada hari itu Rasulullah tidak melihat ada seorang perempuan tua yang biasa membersihkan masjid. Biasanya tuh perempuan hari-hari datang ke masjid. Nabi tanya kepada para sahabat, ridwanullah ajmain, fulanah kemana ya? Kata para sahabat, tufiyat al-barihah. Tadi malam meninggal dunia ya Rasulullah. Kata Rasulullah, afala kuntum adantumuni? Kenapa antum tidak info kepadaku, tidak menghabarkan kepadaku? Ba'dus sahabah saggaru amruha. Sekelompok sahabat meremehkan urusan itu perempuan. Apalah perempuan itu? Buat apa juga kita info kepada Nabi? Cuma sekedar cleaning service doang di masjid. Cuma bersih-bersih doang di masjid. Subhanallah, ini kan hukum dunia ya. Kita, subhanallah, kalau ada orang yang tajir yang meninggal dunia, atau orang yang berpangkat yang meninggal dunia, bagaimana caranya pun kita harus datang. Hatta habis salat subuh. Yang penting nunjukin wajah kita di hadapan keluarganya. Ana datang, ana takjiah. Tapi kalau diinfokan, orang yang agak taat deh, kerek, alias gembel. Subhanallah, si fulan meninggal. Antum datang enggak? Insya Allah. Insya Allah kagak datang. Gitu loh. Hukum dunia. Ya salam. Jangan Pak. Jangan. Rasulullah sempat marah. Bersih-bersih di masjid itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Nabi marah kepada sahabat. Kenapa kalian tidak info kepadaku? Sebagian sahabat ngomong. Enggak ya Rasulullah. Tadi malam meninggal dunia. Kami tidak info kepada antum, takut merepotkan antum, menyibukkan antum. Makanya kami langsung memandikan, mengurusin jenazahnya dari memandikan, kemudian mengkafankan, menyolatkan, hingga menguburkannya. Kalau begitu kata Nabi, duluni ala kubriha. Tolong dong tunjukkan aku, di mana kuburannya? Diantarkan ke pemakaman baki, ini kuburannya. Kemudian Rasulullah SAW menyolatkan jenazah tersebut di kuburan. Kata Ustadz gak boleh sholat di kuburan. Iya benar, sholat yang ada ruku dan sujudnya. Tapi kalau sholat jenazah kan tidak ada ruku dan sujudnya. Sholat jenazah cuma berapa kali takbir? 4 kali. Takbir yang pertama baca apa? Ta'awud dan Al-Fatihah. Takbir yang kedua, bersalawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga, doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akhrim nuzulahu. Dan seterusnya. Panjangkan. Baca doanya. Panjangkan. Kemudian takbir yang keempat. Boleh doa, boleh tidak. Kalau ingin baca doa juga, baca doa berikut ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Kemudian salam. Naam. Kita kan kadang gak sempat ya. Mungkin karena di luar kota atau beda daerah. Saya Idul Fitri datang. Ini Idul Adha datang lagi. Pak, si fulan yang dulu duduk di sini mana ya? Ya Allah Ustaz, inti nggak tahu. Iya nggak tahu. Udah qaid, udah meninggal. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan
Kapan meninggalnya? Itu Ustadz, waktu Ustadz ya ke Jakarta, pas seminggu Ustadz sudah di Jakarta dia meninggal. Kita lupa info ke Ustadz. Ya Allah, orang baik. Tolong dong tunjukkan aku kuburannya di mana? Di sini Ustadz. Antar dong. Antar. Boleh nggak kita salatkan gitu? Boleh. Meskipun para ulama itu berdebatnya sampai berapa lamanya itu. Ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ala kulli hal boleh. Nah, setelah selesai menyolatkan jenazah itu Rasul mengatakan begini. Inna hadhil qubura mamlu'atun madlamatan li ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan untuk penghuni-penghuni kuburan. Dengan karena salatku ini dan doaku menjadi terang benderang. Artinya salah satu fungsi daripada salat jenazah itu tidak lain untuk pembela dan syafaat buat dia agar Allah Jalla wa Ala menerangi kuburannya. Allahu Akbar. Terang benderang. Makanya antum dimanapun masjidnya kalau ada jenazah salatkan dan pahalanya besar. Berapa pahalanya? 1 qirat. Paling rendahnya, paling kecilnya asgharuha kamisli jabali Uhudin. Seperti gunung Uhud. Ya Allah, rugi kita kalau enggak menyolatkan. Ini pakai nanya dulu. Siapa tuh yang meninggal? Bukan aneh. Bukan siapa-siapa anak, bukan zahib, enggak kenal. Karena enggak kenal padahal muslimah yang meninggal. Salatkan, Pak. Mudah-mudahan itu syafaat buat dia. Mudah-mudahan itu sebagai cara Allah mengampuni dosa-dosa dia. Apalagi jumlahnya 40. Ya kan orang-orang baik kayak antum nih kan Masya Allah. Enggak kedukun lagi kan Pak? Enggak pernah datang ke kuburan cari wangsit lagi kan Pak? Enggak pernah doa ke kuburan lagi kan? Alhamdulillah. Kalau takdirnya meninggal di Banjar ya, anak, antum datang ya. Salatkan jenazah anak. Antum janji ya. Karena anak yakin antum orang-orang soleh. Dan ibu-ibu solehah banget. Gitu loh. Subhanallah. Artinya apa kita katakan? Itu tidak lain sebagai cara kita untuk menolong dia. Dengan menyolatkan jenazah. Apalagi 3 shop pengampunan dosa. Yang datang dari Allah Jalla wa'ala untuknya. Apalagi 100 orang. Ya salam. Allahu Akbar. Nikmat. Nah. Setelah itu. Ada himpitan kuburan. Dihimpit. Allahu Akbar. Yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika menguburkan mayit. Bayi. Anak kecil pada saat itu. Kita kan tahu anak kecil. Anak kecil itu kan gak ada dosa. Dan dia punya jaminan surga. Bukan begitu? Subhanallah. Nah ketika menguburkan mayit tersebut. Kata Nabi SAW. Lau naja au salima ahadukum min dabdatil qubur la naja as-sabi. Kalau sekiranya di antara antum ini ada yang selamat dari himpitan kubur atau selamat dari yang namanya tekanan kuburan, antum tahu kalau kita lagi jemur pakaian kan ada tuh penjepitnya, pakaian. Cek. Itu kuburan kita menghimpit dulu, cepat. Semua kita dapat seperti itu. Ya, sakit iya. Tapi durasi waktunya sebentar. Sebagaimana sakit yang kita alami ketika hidup di dunia. Anak bayi, anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik. Itu kan jaminan surga. Mendapatkan himpitan itu. Padahal mereka ada jaminan apa? Surga. Sampai Rasulullah juga mengatakan. Ada sahabat Nabi. Namanya Sa'ad bin Mu'az. Kata Nabi. Inna lil kubri daghtah. Kuburan itu punya himpitan. Lau salima au naja ahadukum minha la salima au la naja Sa'ad bin Mu'az. Kalau sekiranya di antara kalian ini selamat dari himpitan kuburan, maka yang paling berhak selamat Sa'ad bin Mu'az. Antum tahu ketika Sa'ad bin Mu'az ini meninggal dunia, mati dalam kondisi syahid, arasnya Allah bergetar. Allahu Akbar. Kemudian 70.000 malaikat menyaksikan kebaikan Sa'ad bin Mu'az ini. Dan pintu-pintu langit terbuka. Siap untuk menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'az. Kurang apa? Ini orang ada jaminan surga. Subhanallah. Tapi kita doa sama Allah Jalla wa'ala. Himpitannya itu dimudahkan. Setelah itu dilapangkan lagi. Setelah itu apa? Dilapangkan lagi.
Nah, setelah dilapangkan lagi itu, nah, Mungkar dan Nangkir mencoba masuk ke kuburan mayit muslim tersebut. Subhanallah. Tadinya Mungkar dan Nangkir mengalami kesusahan untuk masuk. Datang dalam kondisi seram Mungkar dan Nangkir. Aswadani arzakani. Wajah hitam pekat kebiru-biruan. Subhanallah. Ketika mau masuk dari sisi kepala, ya, dari tubuhnya si mayit muslim ini, di sana sudah bercokol ibadah sholat. Ternyata bahwasanya mayit muslim ini ketika hidup di dunia suka melaksanakan ibadah sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kemudian ibadah sholat ini dibikin bicara oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian mengatakan kepada Mungkar dan Nangkir, masya'nukum, kalau bahasa antum, ngapain sih pakai datang? Kata dua malaikat itu, nas'alu, kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bertanya kepada mayit muslim ini tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Apa jawab ibadah salat? La madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Subhanallah, malaikat Mungkar dan Nangkir mencoba masuk dari sisi kanan tubuhnya mayit muslim. Di sana sudah bercokol ibadah siam, ibadah puasa. Ternyata mayit muslim ini ketika hidup di dunia suka melaksanakan ibadah puasa atau siam. Baik puasa wajib Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah. Seperti puasa 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Paling tidak puasa Arafahnya. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah siam kepada Mungkar dan Nangkir. La madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Mungkar dan Nangkir mencoba untuk masuk dari sisi kiri tubuhnya mayit muslim. Di situ sudah bercokol ibadah zakat. Ternyata mayit muslim ini ketika hidup di dunia, dia suka berzakat. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah zakat. La madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua bertanya kepada mayit muslim ini. Mungkar dan Nangkir mencoba masuk dari sisi kakinya mayit muslim. Di sana sudah bercokol ibadah silaturahim. Ini suka kunjungan nih silaturahim. Suka mempererat hubungan tali kekeluargaan dengan om kita, dengan tante kita, dengan mertua kita, dengan apalagi dengan orang tua kita. Oh, itu amal soleh kita yang kelak akan menjaga kita di alam kubur. Termasuk berbuat baik. Apapun. Kalau kita tidak bisa untuk memberikan kebaikan berkaitan dengan harta kita, paling tidak ucapan kita baik, paling tidak dengan wajah yang enak ketika berjumpa dengan saudara sesama muslim, itu kelak akan membela kita di alam barzah kita. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah-ibadah tersebut. La madkhala fikuma, termasuk sedekahnya kita. Itu bercokol di kaki kita. Atas izin Allah Jalla Jalaluh, dua malaikat tadi bisa masuk ke kuburan mayit muslim. Subhanallah, ketika masuk dalam kondisi seram, dia bentak tuh mayit muslim. Ijlis, fajalasa. Duduk kamu, duduk. Kemudian mulai dengan pertanyaan, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Atas dorongan amal soleh dari seorang muslim ini langsung menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Fayaqulani lahu. Pertanyaan yang kedua, Madinuk, apa agamamu? Atas dorongan amal soleh yang dia kerjakan ketika di dunia, sanggup langsung menjawab, dinil Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu. Pertanyaan yang ketiga, ya, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa tuh laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqul huwa Rasulullah. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka? Apa yang engkau ketahui tentang dia tersebut? Fayaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bihi. Aku membaca Al-Qur'an berkaitan tentang ilmu, ditanya juga tentang ilmu, wa ma ilmuka, ada pertanyaan seperti itu. Aku membaca kitab Allah, kemudian aku beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan aku membenarkan Al-Qur'an, kemudian Islam, kemudian Rasulullah SAW, dan seterusnya.
Fayunadi munadin minas sama. Kemudian dari langit, dari atas arasnya Allah Jalla wa ala mengatakan, an sadaqa abdi. Ini hambaku benar. Hambaku benar. Dia telah membenarkan aku sebagai Tuhannya. Dia telah membenarkan Islam sebagai agamanya. Dia telah membenarkan Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah Jalla wa ala memberikan nikmat. Kalau bisa melewati itu, nikmat yang pertama yang dia dapatkan, fa'abrishuhu minal jannah. Tolong hamparkan permadani yang datang dari surga. Satu, tiduran di situ. Permadaninya dari mana? Dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Yang kedua, diberi pakaian dari surga. Kasih pakaian dia. Yang datang dari mana? Dari surga. Yang ketiga, wabtahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu yang mengarah ke surga hingga dia bisa merasakan nikmatnya, aroma dan wanginya surga. Subhanallah. Belum masuk surga, sudah melihat surga. Dan dia katakan dalam hadis yang lain, hadza maq'aduka. Ini nanti di hari kiamat tempat dudukmu di situ nanti. Dan ketika di kuburan, dia sudah merasakan aroma semerbak dan wanginya surga. Subhanallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, dilapangkan kuburan sejauh mata memandang. Dalam riwayat yang lain, 70 hasta kali 70. Berapa tuh panjangnya? Kuburan kita di sini berapa? 1 kali 2 cukup? Cukup ya buat kita standar ya. Kecuali yang yang gemuk banget kali nggak cukup ya. Subhanallah. Nah, kemudian yang selanjutnya, kenikmatan yang didapatkan setelah itu datang seseorang dengan wajah yang rupawan, hasanul wajah, hasanus siyab, pakaiannya bagus, tayyiburi, wangi semerbak badannya. Kemudian mengatakan, absyir billadhi yasurruka, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Kalau bahasa kita, good news, kabar gembira buat antum. Ya, ini loh dulu yang dijanjikan kepada antum, yang Ustadz bilang di kajian ini. Disampaikan kan? Dia dinasihati oleh Ustadz kita, ini. Kita nurut nih, ngamalkan ini ya, apa yang berkaitan dengan amalan-amalan tadi. Ini loh dulu yang dijanjikan kepada engkau. Subhanallah, engkau sudah rasakan sekarang ini. Kemudian mayit muslim ini mengatakan, man anta? Anda ini siapa ya? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Dari wajah antum ini kelihatannya antum membawakan kebaikan buat aku. Fayaqul. Kemudian orang yang digambarkan wajah rupawan tadi, pakaian yang bagus, kemudian badannya wangi semerbak mengatakan, ana amaluka saleh, ana amuka saleh. Aku adalah amal salehmu. Dan aku bersaksi bahwasanya engkau ini ketika hidup di dunia sari'an fi taatillah, sangat cepat mengerjakan amal saleh, bati'an ila maksiatillah, dan sangat jauh dari yang namanya maksiat kepada Allah Jalla wa ala. Subhanallah, aku bersaksi kepada amalan kita. Subhanallah. Kemudian ini hamba mayit muslim ini berdoa, Rabbi aqimis sa'a, Rabbi aqimis sa'a. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong segerakan hari kiamat hatta arji'a ila ahli wa mali, hingga aku bisa kembali kepada keluargaku, kepada anak istriku dan kepada hartaku untuk menghabarkan betapa nikmatnya hidup di alam kubur tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang didapatkan nikmat yang keenam, apa yang kelima ya? Itu dikasih cahaya oleh Allah Jalla wa'ala, cahaya yang luar biasa, terang benderang di kuburannya. Kemudian malaikat mungkar dan nakir ternyata masih ada di situ. Dia mengatakan, naumatul arus. Udah tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang dia cintai. Antum pernah kawin? Pernah merasakan malam pertama? Bagaimana perasaan kita pada saat malam pertama tersebut? Tidak ada kegalauan, tidak ada kebencian dengan pasangan kita. Semuanya tertutup dengan rasa cinta dan sayangnya kita kepada pasangan kita tersebut. Subhanallah.
ketika dibangunkan untuk melaksanakan salat subuh, abang udah azan subuh, udah azan ya? Aku ketiduran, kecapean. Subhanallah, segera bangun tidur. Nah, tidurnya seperti tidurnya pengantin. Ya, tapi setelah lama melakukan perkawinan ini, subhanallah. Aduh, pakai dibangunkan lagi. Atau sebaliknya, ya, bangun ding, bangun. Aduh, pakai ding lagi. Udah duluan aja sana. Allahu Akbar. Dulu nggak begitu ya. Bapak, Ibu, tolong jangan kurangi kemesraannya. Tetap kemesraannya ada. Sampai kita meninggal hatta sudah tua-tua. Kita lihat nih yang tua-tua, Masya Allah banget. Tetap aja menuntun istrinya ke masjid. Bukan begitu Bapak ya? Nah, kita belajarlah sama yang tua-tua tersebut. Subhanallah. Nah, termasuk ketika malam pertama itu kan dibangunkan muda. Ibarat kata begitu ya. Nah, maksudnya kenikmatan yang didapatkan di alam kubur tersebut. Sebagaimana kita mendapatkan malam pertama tersebut. Tidur kata malaikat mungkar dan nangkir. Sampai nanti kiamat datang. Allahu Akbar. Dan di situ sudah dijanjikan. Inilah tempat kamu nanti ketika Allah Jalla wa'ala mengadakan kiamat tersebut. Nah, ini baru apa? Orang mukmin. Malam pertama yang dialami oleh orang mukmin. Nah, bagaimana cerita tentang orang kafir? To be continue, insyaallah. Bersambung bulan Oktober, insyaallah ya. Insyaallah ya, bulan Oktober insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, karena sudah waktu juga hampir menunjukkan jam 8:30 kurang 10 ya. Kita cukupkan kajian kita. Insyaallah ini pertanyaan yang bertanya nanti bisa bertanya setelah salat Isya kepada saya nanti ya. Langsung atau di japri aja via WhatsApp kalau ingin bertanya juga. Barakallahu fikum ikhwan, jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita lakukan ini dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala sebagai amal saleh kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah Jalla Jalaluh menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.